Halo, selamat berjumpa lagi di tanggal 12 Maret 2025. Beberapa hari yang lalu saya ditanya tentang apa itu Porta Santa atau pintu suci. Eh, untuk lebih jelas, mungkin nanti baik googling ya, googling. Ketik aja di Google dengan kata apa itu tahun Jubel, ya, atau buka di DeepSeek atau di GPT, ya. Nanti kita akan mendapatkan jawaban lebih rinci. Tapi pada dasarnya tahun Jubel itu adalah tahun pembebasan. Yaitu per 50 tahun sekali menurut Alkitab. Di sana dikatakan bahwa tahun Jubel adalah tahun pembebasan, tahun perdamaian, yaitu mengembalikan utang piutang nol, ya, lalu budak-budak dilepaskan. Cukup menarik adalah ini bulan Maret, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah kalimat selamat Hari Raya Idul Fitri, lalu dikatakan maaf lahir dan batin, gitu kan. Lalu ada yang menyambung kosong-kosong, ya, artinya sudah Yubel, sudah tidak ada utang piutang atau saling memaafkan satu sama lain, gitu ya. Bagi saya cukup menarik. Saya tinggal dalam sebuah masyarakat yang mayoritas saudara-saudara Muslim, dan waktu kecil ya dari rumah ke rumah itu ya silaturahmi. Kalimat yang begitu mengesan adalah anak-anak datang pada orang tua dengan kalimat bahasa Jawa begini. Kalau pada mbah gitu ya, mbah ngaturaken sembah bekti sedaya kelapatan kula nyuwun pangapunten, ya. Eyang, nenek atau kakek, kami mengaturkan sembah bekti atau hormat bakti, semua kesalahan saya minta maaf atas kesalahan saya, gitu ya. Lalu mbah itu akan jawab, "Ya le, podo-podo, aku wong tua juga uga akeh lupute." Dalam bahasa Indonesia mengatakan, "Ya, Nak, sama-sama saya sebagai orang tua juga banyak salahnya." Nah, dikatanya sama-sama, artinya baik yang muda maupun yang tua sama-sama bersalah lalu saling memaafkan. Setiap tahun dalam Idul Fitri itu saudara kita yang Muslim itu sudah Tom Yobel, ya, minta maaf satu sama lain, silaturahmi. Yang sebenarnya dalam gereja Katolik juga menghayati sabda Tuhan. Pertanyaan Petrus itu mengatakan, berapa kali kami harus memaafkan saudara? Jikalau saudara kami itu bersalah 7 kalikah? Tuhan mengatakan, oh tidak, bukan 7 kali, tapi 7 kali 7 kali 7 kali. Setiap hari loh. Ya, kalau yang datang minta maaf harus dimaafkan. Sanggup tidak menjalankan sabda Tuhan seperti itu? Maka dalam menghayati tahun Jubel, tahun 2025, tahun pembebasan yang mestinya setiap hari adalah tahun pembebasan, tahun perdamaian, melepaskan belenggu-belenggu dosa, dan secara istimewa kita diingatkan dalam hal ini. Lepas daripada itu, tentu kita juga mengalami sebuah permenungan tersendiri. Kita itu menghendaki setiap orang yang percaya kepada Yesus itu berada di mana Yesus berada. Dan Tuhan Yesus dikatakan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Sehingga siapapun yang percaya kepada Yesus, maka mereka pun juga ada di sekitar Yesus. Masalahnya adalah tidak ada orang sesuci apapun yang tidak ada dosanya. Dan tidak ada orang sejahat apapun yang tak ada kebaikannya. Kegelisahan inilah yang membuat kita mengalami sebuah permenungan. Sekali lagi sebuah sharing, ya, sebuah sharing. Sehingga kita pun sebagai manusia yang dalam berjiarahan di dunia ini, kita berjalan bersama-sama. Mengendaki pengampunan dosa untuk saudara-saudara kita yang sudah wafat. Lalu kita minta indulgensi, minta penghapusan dosa. Sekali lagi, tidak ada orang yang suci apapun yang tak ada kekurangannya. Tak ada orang yang jahat, sejahat apapun yang tak ada kebaikannya. Maka kita juga mengenal namanya api penyucian. Sehingga kita yang masih hidup, masih mempunyai kesempatan untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang masih ada di api pencucian. Ini bukan soal jual beli surga, tentu saja ya. Tapi dengan kehendak tulus ikhlas kita menghendaki orang-orang yang kita cintai itu mereka tidak terpuruk dalam kegelapan, tetapi bahagia bersama Dia. Ya. Untuk kita sendiri dikatakan bahwa kita berjalan bersama. Kita pun juga mengalami perjalanan rohani. Kita juga mencoba menghayati tahun Yobel, ya, tahun pembebasan. Boleh berkunjung ke tempat-tempat yang sudah ditentukan di pintu suci, di Vatikan dan sekitarnya. Atau di gereja-gereja atau tempat-tempat yang sudah ditentukan di keusupan masing-masing. Tetapi permenungannya adalah sungguh-sungguhkah kita itu mau kosong-kosong? Mau melepaskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa saudara-saudara kita yang telah menyakiti kita. Dan kita pun dengan jujur juga berani minta maaf atas juga kesalahan-kesalahan kita. Sehingga tahun Yobel dalam hal ini kita juga akan belajar dari saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri nanti. Maaf atau mohon maaf lahir dan batin. Ya, itu juga sebuah permenungan tersendiri. Tahun Yobel, tahun perdamaian. Tahun melepaskan belenggu-belenggu. Ini kemudian kalau kita renungkan, kalau orang Yahudi dulu yang punya utang piutang itu dinolkan, ya. Pemaafkan itu begitu nyata, yaitu dinolkan. Mereka yang punya budak-budak dulu waktu perbudakan masih ada, dilepaskan. Kalau sekarang ini yang punya utang piutang dilepaskan gimana coba? Yang utang di bank menyandarkan sertifikat atau utang pada saudaranya. Tahun Yobel, selamat menjalankan tahun Yobel, siapa tahu membawa pelepasan kosong-kosong bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Tuhan, dan juga untuk saudara-saudara kita yang masih hidup, dan juga untuk kita sendiri.